Ya, nanti di tengah-tengah ingatkan saya untuk membagikan kode daftar hadir ya, kode untuk mengisi daftar hadir. Oke, pembagian kelompok sudah ada di atas ya, di bagian bawah apa announcement itu. Nanti Anda bisa lihat bentuknya file apa Excel. Kita mungkin saya akan mengajak Anda untuk lebih interaktif. Jadi nanti saya akan tanya Anda terkait dengan pembuktian atau terkait dengan yang sedang dikerjakan. Yang pertama begini, yang kita udah saya share belum di sini? Belum ya. Yang kita bahas sekarang itu adalah pernyataan-pernyataan matematik yang nanti dibuktikan gitu ya. Bentuknya tentu saja teorema. Nanti pas pinjam pinjam lah. Ya udah, tapi bagus. Pinjam. Enggak. Kedengeran ya, yang lagi ngajar kuliah nih. Nanti besok. Nah, perlu diingat, tadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Ya, ya, tapi tunggal gitu, salah benar saja atau salah saja. Kemudian ada kalimat majemuk. Saya yakin Anda sudah tahu ini yang bentuknya P atau Q, P atau Q, P dan Q. Kok jadi kecil ya? Ini berapa persen? Oke. Jadi bentuknya P atau Q yang disebut disjungsi, P dan Q konjungsi. Kemudian ini jika P maka Q, jika P maka Q, dan berikutnya adalah P jika dan hanya jika Q, gitu ya. Nah, matematika itu umumnya, pernyataan matematika itu umumnya bentuknya seperti ini. Nah, walaupun nanti di sini bisa jadi disjungsi gitu ya. Si P-nya itu tidak sederhana juga disjungsi gitu ya. Atau bentuknya misalnya begini. Jika P dan Q, maka R gitu ya. Ini kan disjungsi kan, tapi keseluruhannya adalah implikasi. Nah, perlu saya ingatkan bahwa implikasi ini nilai kebenarannya kayaknya nggak perlu saya ingatkan lah ya, nilai kebenarannya. Dan mungkin ini saja yang perlu saya ingatkan bahwa implikasi ini setara dengan kontrapositifnya. Negasi P begitu ya. Kemudian kalau kita cari negasi, nah negasinya tuh P dan bukan Q gitu ya. P dan bukan Q. Seperti itu. Ini diperlukan karena nanti pada saat membuktikan ada juga yang kita tidak bisa membuktikan secara langsung, tapi dengan kontradiksi gitu ya. Nah, sekarang mungkin arahnya ke situ, lebih kepada tekniknya, nanti saya perlihatkan bukunya. Kemudian apalagi terkait dengan kuantor, ini hati-hati nih. Kuantor ya, jadi secara umum bentuknya untuk setiap X berlaku PX begitu ya. Ini kuantor universal. Kalimatnya untuk setiap, untuk terdapat, untuk setiap, untuk semua berlaku PX begitu ya. Tapi kalau ini kuantor universal. Kalau eksistensial bentuknya terdapat X sedemikian hingga PX gitu ya. PX itu adalah pernyataan yang berkaitan dengan X gitu ya. Kalau di sininya X, Y, ya di sini juga X, Y. Itu dan umumnya setiap pernyataan sebetulnya mengandung kuantor, hanya saja kalau hanya kuantor universal biasanya nggak ditulis gitu ya. Kalau ada eksistensialnya baru ditulis gitu. Eh, untuk setiap X berlaku PX. Terdapat X sedemikian sehingga PX begitu. Tapi dalam kenyataannya nulisnya tidak selalu menggunakan begitu. Bisa juga misalnya menuliskan begini. X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0 untuk setiap X. Bisa juga di belakang gitu ya. Anggota real gitu ya.
Atau di sini boleh ditulis, ini yang begini jarang dilakukan sebetulnya. Biasanya dalam kalimat begini. Atau kalau dalam definisi bilangan genap, ya, n itu disebut bilangan genap jika gini kan. Nah, di sini untuk suatu bilangan gitu ya, bilangan bulat. Ini kuantor universal, ini adalah eksistensial. Jadi untuk setiap, untuk semua itu adalah universal. Yang eksistensialnya ada, terdapat, beberapa, untuk suatu. Nah, untuk suatu, itu eksistensial. Begitu. Jadi mungkin dalam pembuktian dalam kalimat itu mengandung kuantor. Kalau tidak mengandung kuantor, sebetulnya dia mengandung kuantor universal. Cuma nggak ditulis gitu ya. Contohnya, jika X lebih dari 1 gitu ya, maka X kuadrat lebih dari 1, misalnya begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya di depannya ada kuantor tuh. Untuk setiap X, X-nya bilangan apa? Misalnya bilangan real. Jika ini, maka itu. Nah, tapi kalau yang kuantor universal aja, itu biasanya disembunyikan. Nggak ditulis lah, gitu ya. Nah, itu nanti akan kembali lagi ke kuantor lagi setelah ngasih contoh soal berikut ya. Nah, dalam hal ini kita kan dulu di struktur aljabar sudah membahas metode pembuktian ya. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu berarti dengan kontrapositifnya atau kontradiksi. Metode pembuktian, gitu ya. Ada dengan cara langsung, ini yang paling diharapkan, tapi kadang-kadang susah. Nah, kurang lebih langsung itu nanti prosesnya begini. Kita mau membuktikan jika P maka Q, pakai huruf kapital aja deh. Maka proses yang kita lakukan adalah kita akan mencari P P mengakibatkan Q1. Gitu ya. Akibat dari P itu adalah Q1. Q1 mengakibatkan Q2. Q2 mengakibatkan Q3. Gitu ya. Atau, sebentar. Ya bolehlah seperti itu ya. Dan seterusnya sampai Qn mengakibatkan Qn plus 1. Kalau berakhir di sebentar. Ini sampai Q gitu ya. Kesimpulannya, jika P maka Q ini benar. Jadi sekali lagi, teorema itu umumnya bentuknya begitu. Jika P maka Q. Nah, kadang-kadang proses mendapatkan ini itu nggak mudah gitu. Sehingga di bukunya Daniel Solow itu ditulis ada namanya metode atau teknik forward backward method. Jadi dia mulai, kan ini yang mau dibuktikan. Kalau ini kan asumsi ya, atau hipotesis sesuatu yang kita benar, sesuatu yang sudah diketahui benar. Saya ingatkan lagi, jika P maka Q, dia ini akan bernilai benar jika dia akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Selain itu benar. Tapi yang jadi perhatian itu adalah kalau kalau P-nya benar. Kalau P-nya salah, nggak usah dicek, itu pasti benar. Kalau P-nya salah, baik Q-nya benar atau salah, dia akan bernilai benar. Oleh karena itu yang jadi perhatian di sini adalah P-nya bernilai benar. Sehingga ini disebut asumsi atau hipotesis. Sesuatu yang kita punya gitu ya. Sesuatu yang sudah diketahui. Nah, udah begitu, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, si P-nya itu adalah pernyataan yang bernilai benar, tinggal Q-nya mau ditunjukkan.
Tapi sekali lagi P-nya itu bisa jadi pernyataan majemuk gitu ya, pernyataan majemuk. Oleh karena itu biasanya dalam apa namanya forward backward method itu kita mau membuktikan P, diketahui P akan dibuktikan Q gitu, gitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah hipotesis, jadi sesuatu yang kita punya. Pertanyaannya adalah tugas kita apa? Cara kita mencari pembuktian itu ya dengan mencari pertanyaan kunci. Bagaimana cara membuktikan ini? Nah, bisa jadi diubah jadi Q1 gitu. Nah, kemudian ada lagi. Bagaimana cara mendapatkan Q1? Oh, mungkin dengan Q2. Kalau di sini mentok, baru muncul beranjak dari sini. P akan mengakibatkan apa? Misalnya P1. P1 akan mengakibatkan apa? P2. Ternyata P2 menghasilkan Q1 gitu. Sehingga nyambung ke sana. Meskipun tidak satu rantai ya. Bisa jadi Q ini supaya Q bisa Q1, bisa juga R1 misalnya begitu. Nanti di sini juga tidak tunggal, bisa jadi R2, Q2 atau R3 begitu, dan seterusnya. Nanti dicari keterkaitannya. Ya udah sana main. Aduh, ini siapa ini? Jadi seperti itu ya. Supaya lebih jelas, saya kasih contoh soalnya. Ini prosesnya gitu ya. Jika segitiga, ini juga yang tadi saya kasih ke kelas A. Jika segitiga, jika segitiga siku ABC dengan panjang sisi tegak X dan Y, masing-masing X dan Y, dan hipotenusa Z memiliki luas Z kuadrat per 4. Maka segitiga ABC adalah, maka ABC atau segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Nah, begitu. Nah, yang pertama Anda lakukan, pisahkan mana yang hipotesis, mana yang konklusi, mana yang P, mana yang Q, gitu ya. Dalam hal ini tentu saja P-nya adalah pertama dia segitiga siku-siku, kemudian sisi tegaknya XY, hipotenusanya Z, luasnya ini. Q-nya ini. Jadi dalam hal ini saya akan menulis Q-nya itu adalah ABC siku-siku. Kok siku-siku? Sama kaki. Sama kaki. Nah, di sini kita punya P-nya. P-nya itu adalah segitiga ABC siku-siku X, Y, Z, ya, panjang sisinya X, Y, Z, di mana X dan Y-nya sisi tegak. Kemudian luasnya Z pangkat 4 bagi 2. Salah. Z kuadrat Z kuadrat per 4. Gitu. Sudah ambil tablet ya. Nah, sekarang pertanyaan begini. Mulai saya akan menanyai Anda di kamar sana. Mulai saya akan tanya Anda, atau saya gambar dulu. Jadi yang diketahuinya itu begini. Gitu ya. Ini X, Y, ini siku-siku, ini Z. Kemudian luasnya ini. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan, bagaimana cara membuktikan bahwa ABC itu siku-siku sama kaki?
Gimana cara menunjukkan bahwa ABC itu sama kaki? Nah, tuh temukan pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut untuk melakukan langkah mundur, yaitu dari Q menuju ke P. Nanti di tengah-tengah mungkin nggak ketemu, ya nanti P-nya maju. Ketemu di tengah nanti lantainya itu. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara menunjukkan bahwa segitiga itu sama kaki? Coba Yolita. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Gimana? Segitiganya udah terlihat tuh. Bagaimana cara menunjukkan bahwa segitiga ABC itu sama kaki? Yolita, Iya, Bapak. gimana caranya? Ini Belum pelajaran tahu. SMP loh, pertanyaan barusan. Aku nggak bisa. Pakai rumus Pitagoras bukan, Pak? Menunjukkan bahwa segitiganya sama kaki. Saya pindah ke Wira deh, Wira Atmawilaga. Iya, hadir, Pak. Ya. Gimana, Wira, cara membuktikan bahwa segitiga ABC itu sama kaki? Gambarnya sudah ada di situ. Iya. Membuktikan kalau X sama dengan Y, Pak. Oke, berarti langkah pertama, berarti kalau begitu, untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu sama kaki, ya buktikan aja X-nya sama dengan Y. Sekarang saya tanya lagi, Wira, kenapa bukan X yang sama dengan Z? Iya. Karena ini kan segitiga siku-siku ya, dan Z itu diketahui tadi ya, itu merupakan hipotenusa, yaitu sisi miring, dimana kan sisi miring sisi terpanjang ya di segitiga gitu, Pak. Oke. Begitu juga tidak mungkin yang mau kita buktikan Y sama dengan Z ya, karena Z itu pasti yang terpanjang. Begitu. Oke, kalau begitu saya tulis untuk membuktikan ini kita cukup membuktikan X sama dengan Y. Nah itu tadi langkah mundurnya tuh. Oh caranya ya buktikan aja X sama dengan Y. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, siap-siap nih yang lain. Bagaimana cara menunjukkan bahwa X itu sama dengan Y? Firda. X min satunya sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0. X min Y sama dengan 0. X dikurangi Y sama dengan 0. Jadi X dikurangi Y sama dengan 0. Ada cara lain nggak, Firda? X per Y sama dengan 1. X per Y sama dengan 1. Ada lagi? Kayaknya itu deh, Pak. Itu aja ya? Atau kalau sebelah sininya agak kompleks ya bisa dibuat begini. Secara umum ya. Tapi mungkin dua ini karena kan ini kan bilangan gitu ya. Mana yang dipakai? Ini kan sudah nggak tahu lagi mau diapakan kan? Nah sekarang kalau dari situ mundur udah top, kita ambillah dari sini. Pertama segitiga ABC-nya siku-siku. Segitiga ABC-nya siku-siku. Coba galih, apa konsekuensinya? Lihat segitiganya sudah saya gambar di situ. Iya. Kalau siku-siku akibatnya apa? Apa yang kita peroleh dari keterangan bahwa ABC-nya siku-siku dengan panjang sisi tegak X dan Y dan hipotenusa Z? Pakai Pitagoras bukan, Pak? Ya, gimana persisnya? Berarti nanti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ya, jadi betul. Dari sini kita peroleh
dari siku-siku dengan panjang seperti ini kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Apalagi yang bisa dilakukan? Oke, ini sudah. Konsekuensi dari ini. Luasnya Z kuadrat per 4. Anda coba cek sini. Ada nggak cara lain menghitung luasnya? Kalau dilihat dari segitiga itu, pakai rumus yang biasa, alas kali tinggi, luas segitiganya apa? XY per Z. XY? Per Z. Kok per Z? Per 2, Pak. Oke, Iya, per per 2, 2. Pak. Kenapa per 2? Karena Ya kan? alas kali tinggi, Ya. Pak. Kali tinggi. Ya, setengah alas kali tinggi kan, gitu ya. Terus dari situ kita punya ini, kan sudah tidak ada lagi tuh fakta yang ada di atas tadi yang bisa kita lakukan. Sekarang kita sudah punya ini, bisa diolah lagi nggak? Coba Ahmad tadi yang udah ikut nanggapi. Iya, 4XY sama dengan 2Z kuadrat, Pak. 4XY Atau bisa jadi sama X- dengan 2Z kuadrat. Atau XY sama dengan 2Z kuadrat. nggak kebalik. Ya, XY sama dengan 2Z Ahmad? kuadrat. Ya salah kebalik. 2XY sama dengan Z kuadrat, maaf, Pak. 2XY sama dengan Z kuadrat. Itu kan Z kedua kuadrat. ruas dikalikan 4 kan? Ada lagi Iya, Pak. yang bisa diubah dari situ? Belum nyambung kan ke sana kan? Masih jauh tuh ke sini. Ke sini atau ke sini? Masih jauh. Iya. Berarti kalau misalnya pakainya udah diketahui X kurangnya sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan Y, jadi bisa jadi 2X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Atau 2Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Gitu kan sih, Pak? Coba lihat tadi kan Pitagoras belum dipakai itu. Z-nya diubah, Pak. Jadi X Jadi? kuadrat, Y kuadrat. Z-nya diubah jadi X kuadrat plus. iya. Oke, berarti kalau begitu 2XY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kan? Karena ini tadi. Z kuadratnya kita substitusi dengan X kuadrat, Y kuadrat tuh. Udah berapa langkah tuh? Apalagi yang bisa dilakukan dengan ini supaya terhubung ke sana? Jadiin persamaan, Pak. Gimana, Devi? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 0. Oke. Ini juga udah persamaan ya. Tapi kita ubah dalam bentuk baku gitu ya. Ya, itu maksudnya. Oke, sama dengan 0. Ada lagi yang bisa dilakukan setelah itu? Jadi itu kan sama dengan X min Y kuadrat. Yang ini ya? Ya. Oke, ke sana jadinya, oke saya ganti deh. X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Gitu kan? Terus, apa lagi? XY-nya jadi 0. Kenapa X-nya jadi 0? Kan kita kuadratin, terus kan kita akarin. Nanti akar 0 juga kan 0. Oke. Atau bilangan yang kuadratnya sama dengan 0 itu adalah 0 kan begitu ya? Iya. Oke, dengan cara yang tadi itu, maka dapatlah itu. Nah, kita perolehlah rangkaian itu kan. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke situ, ke situ, sana, baru ke situ. Nah, itu yang disebut backward, forward. Secara umum sih biasanya begitu, cara membuktikan itu. Tapi itu nggak cukup. Harus ditulis. Gitu ya. Harus ditulis. Ya, jadi cara nulisnya bagaimana? Ya, kita tuliskan aja bukti di sini. Kalau nulisnya tetap dari sini, dari hipotesis, dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya ya. Dan itu ya kalau kalian nulisnya di kertas lebih rapi lah ya.
bukti berdasarkan hipotesis, segitiga ABC adalah siku sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Luas ABC adalah, ini nulis begininya juga harus berlatih nih, Z per 4. Dengan cara lain, luas ABC ada sama dengan X kali Y per 2. Oleh karena itu, XY per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Substitusi Z kuadrat dengan X kuadrat plus Y kuadrat diperoleh, sambil dicatat ya, saya nulisnya nggak pernah bagus. Diperoleh X Y per 2, atau tadi dulu seperti siapa tadi ya, yang menyederhanakan ini dulu ya, menghilangkan 4-nya dulu juga boleh. Langsung begini juga boleh. X kuadrat plus Y kuadrat bagi 4. Nah udah, kedua ruas dikali 4 kan. Maka kita peroleh, kalau kedua ruas dikali 4, kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2XY. Atau bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, dikurangi 2XY sama dengan 0. Ruas kanan, yang ini maksudnya ya, merupakan bentuk kuadrat sempurna. Titik ya. Jadi X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Akibatnya X kurangi Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Terbukti. Atau ini ya, ini berarti, kenapa saya selalu buru-buru kalau nulis ya? Ini berarti segitiga ABC sama kaki terbukti. Nah, begitu. Jadi ya dua pekerjaan Anda, sebetulnya semua juga soal matematik ya dua pasti. Cari cara, cari ide membuktikan, cari ide menyelesaikannya, kemudian menuliskannya. Silakan sambil ditulis kalau perlu ditulis atau boleh ditanyakan. Yang tadi sudah menjawab silakan tulis namanya di chat. Ya tadi Wira dan lain-lain yang sudah menjawab silakan tulis namanya di chat supaya saya ingat gitu ya. Maaf Pak, izin bertanya, saya juga termasuk nggak sih, Pak? Kenapa? Saya juga termasuk atau enggak, Pak? Soalnya kan tadi nggak ditanya sama Bapak. Oh enggak Pak, ya, enggak ditanya malah lebih bagus jawab itu. Tulis saja Siap, namanya. Pak. Makasih, Pak. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak mau nanya, Ya. yang di tulisan Bapak kan itu bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Selanjutnya apa ya, Pak? Ruas kanan merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ruas kanan merupakan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi, gitu ya. Jadi, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Ini Nggak usah pakai izin-izin lah, langsung nanya aja Pak, mau nanya gitu aja. mau nanya, nama Galega Suara ini terkait pembuktian ya. Kan ada juga pembuktian yang kayak misal hipotesisnya dulu tuh ditulis semuanya, terus pas mau ke alur pembuktiannya tuh kayak perhatikan, terus kayak baru tuh ditulis kayak apa? Kayak persamaan tadinya gitu baru ditulis. Itu apa ya, yang baik tuh apakah memang kalimat seperti ini apa yang tadi gitu, yang perhatikan terus baru ditulis semuanya tuh kayak persamaan-persamaan. Oke. Boleh aja, mau sebetulnya ini bukan kalimat baku ya, ini gaya saya aja, mungkin yang lain bisa beda nih. Misalnya, yang ini saya ganti, perhatikan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 2X Y sama dengan X kurangi Y kuadrat. Sehingga sini X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Gitu juga boleh. Intinya dibuat mengalir aja. Dan kalau ini saya hapus, saya tulis ulang, bukti tadi, pasti kalimatnya beda. Pasti kalimatnya beda. Gitu ya. Yang penting gunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia aja. Kalau mungkin dibuat pasif kalimatnya. Memang harus pasif, jadi nggak boleh. Misalnya kan dulu saya sering menuliskan begini. Kedua ruas dikali 4, gitu kan? Saya dulu sering menulis gini. Kita kalikan kedua ruas dengan 4. Itu enggak, di Indonesia enggak diizinkan. Lebih baik dibuat pasif seperti ini. Gitu. Makanya sering muncul kan, diperoleh. Oleh karena itu tuh titik, koma, gitu ya. Begitu. Anggi izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, masih berhubungan dengan pertanyaan Gali sih ya. Dulu waktu belajar geometri sama Pak Jai itu banyak itu untuk cara membuktikannya itu bukan dari kalimat Pak, tapi lebih ke langsung aja dari langkah ini ke langkah ini ke langkah ini ke langkah ini. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Kak? Maksudnya apakah emang baiknya seperti itu karena emang lebih mudah juga untuk membuat apa namanya pembuktiannya, atau emang harus seperti kalimat seperti ini ya Pak? Gitu. Oke. Maksudnya kayak gini kan? Oh iya. Yang pas itu. ini ke sini. Nah, itu namanya nggak bunyi. Oh. Buktinya nggak bunyi. Justru bukti itu standarnya ya, walaupun mungkin ada standarnya itu dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimat yang dijelaskan. Jadi nggak boleh pakai panah tuh. Kan suka ada tuh ya pakai panah, ntar pakai panah gitu. Nggak boleh. Baik, jadi kalau bukti itu harus dalam uraian seperti Anda bercerita gitu lah. Memang ada cara membuktikan dengan 2 kolom, tapi itu sebagai latihan aja. Misalnya yang ini tadi ya, Z kuadrat tambah Y, Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini karena gitu ya, pakai kolom gitu tuh, karena segitiganya siku-siku gitu ya. Nanti apalagi ditulis, ini tulis alasannya, ini pernyataannya, ini alasan, ada begitu. Tapi yang seperti itu
Ya kalau di ITB tuh bisa nilainya separohnya itu. Tapi sebagai latihan, ya ini dulu, ini tuh cara mendapatkan ide membuktikan. Seperti halnya ini tadi. Setelah Baik. dicoret-coret, tulis dalam kalimat. Jadi ini belajar menulis juga gitu. Ya. Supaya nanti pada saat kuliah, mudah-mudahan di antara Anda ada yang kuliah di ITB, ketemu nulis pakai panah-panah, tanya dosennya siapa? Pak Anwar. Wah, saya dimarahin nanti. Standarnya begini gitu ya. Jadi menggunakan kalimat bahkan kadang-kadang yang bentuknya begini aja dicoret tuh. Kalau saya kadang-kadang malas tulis begitu. Jadi tulis saja untuk setiap gitu. Nah, kalau yang ininya dimaklumi. Untuk setiap anggota bilangan real begitu. Ya, kalau matematikawan yang besar sih ada yang membuktikannya pakai diagram ada gitu. Tapi ya mereka sudah terlatih yang seperti ini. Yang terkenal membuktikannya dalam bentuk paragraf begini, nulis begini, bahkan kata-katanya bilangannya juga dalam bentuk kata-kata itu ada namanya Lagrange. Jadi dia nulis buktinya itu persis saja kayak nulis paragraf. Nah, Anda cari di pdfdrive.net, itu buku pertama yang menuliskan bukti-bukti seperti ini tuh Elemen, ditulis oleh Euclid. Itu semua dalam bentuk kalimat. Nggak ada yang pakai notasi. Karena waktu itu ya belum ada notasi juga sih. Begitu. Jadi, sekali lagi, pertama Anda cari dulu rangkaian dari hipotesis ke konklusi, setelah itu ceritakan dalam bentuk kalimat. Begitu, Anggi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, mau saya kasih contoh yang lain, tapi udah terlalu lama nih. Udah lewat ini. Oke. Intinya Anda ingat-ingat kembali, buka lagi catatan tentang bukti langsung gitu ya, bukti dengan kontrapositif, kemudian bukti dengan kontradiksi, karena itu yang akan selalu dipakai. Satu lagi, induksi matematika kita, itu peralatannya untuk bisa menyelesaikan mata kuliah di matematika, khususnya yang abstrak begitu ya, nah, seperti analisis real. Nah, saya lanjutkan ke topik ini kan, mengingatkan kembali tentang cara membuktikan ya. Ini tuh kelas apa sih? Kelas C ya? Kelas C, Pak. Waduh, kok saya ingatnya ini kelas B ya? Iya, kelas C, Pak. Bentar. Gara-gara kebiasaan. Nah, itulah apa namanya? Kalau kalian sudah belajar teori-teori belajar, itu yang saya lakukan tadi itu ini. Sesuai dengan teorinya, siapa yang pakai percobaannya pakai anjing itu? Karena pembiasaan. Vigot, bukan Vigot, aduh lupa jadi ya. Kelas C ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, nanti daftar apa untuk kode itu, kode daftar hadir nanti sambil jalan aja. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan himpunan dan fungsi. Nanti saya akan sampaikan secara cepat aja ya. Mana ini? Kok nggak ada? Himpunan dan fungsi. Oke. Oke, ini dia. Kebanyakan yang dibuka. Sama ini juga sudah pernah disampaikan waktu kuliah struktural Jabar ya. Himpunan, kumpulan objek ya, huruf notasi himpunannya ditulis dengan huruf kapital. Kalau unsur atau anggota ditulis dengan non kapital.
seperti ini, X anggota A gitu, A-nya huruf kapital, X-nya huruf kecil, ini notasi anggota, ini bukan anggota. Ini saya kasih contoh yang ekstrim ya. Kalau di sehari-hari nggak apa, di mata kuliah lain nggak ada yang seperti ini. Ini waktu itu kan saya buatnya untuk struktural Jabar. Jadi untuk seperti ini ya satu anggota A, ini himpunan ini anggota himpunan A. Tapi kalau A itu bukan anggota A, ya kan di dalam sini dan seterusnya ya, tentu 3 anggota A dan seterusnya. Ada juga himpunan semesta, notasinya S, jadi mencakup semua unsur yang dibicarakan. Komplement dari A itu adalah semua anggota semesta, jadi yang bukan anggota A. Jadi tidak cukup sekedar mengatakan bukan anggota A, tapi dia harus ada di semesta pembicaraan dulu. Himpunan kosong tentu saja yang tidak punya anggota. Cara menyatakan himpunan, nah ini yang akan dibiasakan ya, selalu menggunakan notasi. Jadi nggak lagi pakai kata-kata. Ini standarnya untuk notasi himpunan bilangan. Bilangan asli, bulat, rasional, real, nggak bisa dituliskan kayak begini, real itu. Ini C, gitu ya. Tapi real itu, mana tadi? Bilangan real itu adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk begini nih. AN, AN-1, dan seterusnya sampai A2, A1, B1, B2, B3, dan seterusnya. Itu bilangan real. Jadi komanya tidak berulang. Bisa sampai tak hingga gitu ya. Ya tentu ada yang terhingga karena kan di dalam bilangan real juga ada bilangan rasional. Itu tadi notasi himpunan. Kemudian ini ya. Tadi gitu. Nah ini contohnya 1/n, n-nya anggota bilangan asli. Jadi anggotanya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ada tak hingga banyak. Kemudian ada himpunan anggotanya semua bilangan real yang memenuhi ini. Sekarang saya tanya, ada berapa anggota A? Devi, Tarya, ini yang terlihat di layar, saya panggil aja. Ada berapa anggota himpunan A yang ada di situ? X anggota real, sedemikian hingga X kuadrat kurangi 2X kurangi 7 sama dengan 0. Ini yang pernyataannya. Nah, mana tadi Devi? Atau Melina? Ada berapa anggota himpunan A? Melina? Ika Nurani? Ika Nur Aini? Kemana ini? Jangan-jangan nggak ada lagi orangnya. Ika, Devi, Devi Novianti, Noviawati ada? Ini kenapa? Sinyalnya jelek gitu? Oh ini Melina tadi keluar ya, keluar masuk ya. Mila Lestari? Ya udah dilanjutkan aja ya. Jadi Anda harus bisa menulis menggunakan notasi, gitu ya. Ngelek. Ya, lanjut. Berikutnya adalah subset atau subset atau himpunan bagian. Masih ada sisa coret-coret. Ini himpunan bagian yang akan sering kita pakai, akan sering dipakai tuh ini. A
adalah himpunan bagian dari B atau subset dari B, ditulisnya begini, jika semua anggota A adalah anggota B. Jika paling sedikit ada satu anggota B yang bukan anggota A, maka disebut ini proper subset atau himpunan bagian sejati. Ini gambarnya. Nah, kemudian kita mendefinisikan dua buah himpunan, kesamaan dua buah himpunan, tapi cara mengerjakannya untuk membuktikan bahwa dua buah himpunan itu sama, pakai ini aja. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan kesamaan dua buah himpunan, dua hal ini yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kemudian ada gabungan, ada irisan, ada komplement, gitu ya, ada penjumlahan seperti ini. Ini komplement, gambarnya ini. Komplement itu artinya nulisnya begini atau begini atau begini. Ya, jadi semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi membuang irisan. Kalau penjumlahan ya seperti ini. Gitu. Nah, udah sampai sini terus suka jalan sendiri. Nah, kemudian ini sifat-sifat himpunan ya. Nanti dicek. Ada di slide-nya, mungkin ada beberapa yang keliru atau salah cetak gitu ya. Nah, kemudian ada hukum De Morgan. Nah, bukti hukum De Morgan bisa dilihat di situ. Nah, sekarang coba kalau yang pertama itu kan sudah dibuktikan nih. Sekarang coba kita sama-sama buktikan yang kedua dengan meniru yang pertama tadi. Gitu ya. Kita akan membuktikan yang mau dibuktikan apa? Ini ukurannya kegedean enggak? Oke. Jadi kita mau membuktikan A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Ini sama aja dengan disjungsi ya, konjungsi. P dan Q negasinya negasi P gitu ya. Atau negasi Q. Jadi himpunan dengan logika itu beriringan gitu ya. Nah, pertama saya tidak akan nulis kalimatnya, bisa di bawah sini tadi ya, bisa ditiru itu. Nah, saya akan tulis tanpa penjelasan, tanpa menulis penjelasan maksudnya. Yang pertama, kita mau buktikan bahwa A iris B komplement itu subset dari A komplement gabung B komplement. Tentu saja kita ambil X anggota A iris B komplement. Gitu ya. Error. Komplement sini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau X anggota A iris B komplement, artinya kan X bukan anggota A iris B kan? Maka X bukan anggota A iris B. Boleh gunakan bantuan begini. Kalau dia bukan anggota A iris B, bisa jadi dia ada di sini, bisa jadi ada di sini, bisa jadi ada di sini si X-nya itu. Dia cuma tidak ada di tengah. Gitu ya. Dari kemungkinan itu, akibatnya apa? Akibatnya X bukan anggota A. Kenapa ini? Waduh, banyak error nih. Gitu ya. Akibatnya X bukan anggota A, X juga bukan anggota B. Cuma kata hubungnya dan, apakah dan atau gitu. Kalau dilihat dari sini ya, ilustrasi itu kata hubungnya adalah atau, karena posisinya bisa di sini, dia anggota A tapi bukan anggota B, sehingga dia tidak masuk di situ. Atau dia anggota A atau dia bukan anggota A juga bukan anggota B. Gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita tahu bahwa ini
Atau, jadi dia tidak ada di A atau tidak ada di B. Kalau bahasanya dia tidak ada di A dan tidak ada di B, itu berarti ada di sini, di luar. Kalau itu kan kemungkinan di luar masih ada. Gitu ya. Akibatnya X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Ini berarti X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Sehingga X anggota A komplement atau jadi gabungan. Gitu ya. Jadi setiap X anggota A iris B komplement mengakibatkan X anggota A komplement gabung B komplement. Berdasarkan definisi, oh ini udah saya tulis lengkap nih penjelasannya. Berdasarkan definisi, A iris B komplement himpunan bagian dari A komplement gabung B komplement. Sebaliknya tinggal ditiru kalimatnya seperti itu. Nah, yang saya lakukan itu ya lancar ya karena nggak perlu pakai forward backward ya karena ya udah ini termasuk soal yang mudah gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ke sana. Begitu cara menuliskan buktinya, tidak pakai panah ya. Tentu kalau Anda ya mungkin berlatih dulu, pakai panah-panah dulu sampai terangkai itu. Di analisis real atau dulu juga di struktur aljabar, keperluannya itu hanya menunjukkan bahwa ini subset dari itu, bahwa himpunan ini sama dengan himpunan itu. Gitu. Jadi himpunan itu bukan objek utama, tapi sebagai alat bantu aja. Gitu. Jadi semua teori matematik itu yang bertumpu pada himpunan dan fungsi. Kalau Anda mengerjakan, menjumlahkan, perkalian itu adalah fungsi. Gitu ya. Itu adalah fungsi. Apa yang dioperasikan? Ya anggota himpunan. Jadi selalu pada mata kuliah yang sifatnya teoritis kayak analisis real, struktur aljabar, fungsi itu selalu dibahas. Ya termasuk di kalkulus juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti Anda baca sendiri aja di apa namanya? Di video juga sudah dijelaskan. Nah, ini contoh soalnya. Tapi contoh soal ini nanti langsung aja ke lembar kerja ya. Nanti Anda download lembar kerjanya. Kemudian kita beranjak ke pembahasan tentang fungsi. Fungsi saya lebih suka menulisnya seperti ini. Kalau di buku analisis real dia dinyatakan sebagai ini. F kurang gede kayaknya ini. F gitu ya. Itu dia katakan fungsi itu kalau A B-nya ini anggota A cross B produk kartesius ya. Sedemikian sehingga jika A, B anggota F dan A, B aksen anggota F gitu ya, maka B sama dengan B inverse. Itu sama aja dengan mengatakan ini. Dipetakan secara tunggal. Jadi seperti ini ya nulisnya, kurang lebih ilustrasinya begini. A dipasangkan dengan B oleh F. Oleh karena itu B sama dengan FA. Dalam hal ini B adalah peta dari A. A adalah pra-peta dari B, gitu ya. Jadi kalau ini B sama dengan FA, jadi B adalah peta dari A. Kalau peta itu pasti tunggal, ini ya. Tapi kalau pra-peta dari B
adalah A, tapi bisa jadi juga ada yang lain. Kalau fungsinya tidak injektif, nanti dibahas injektifnya. Si A-nya ini adalah domain, D-nya kodomain, FA-nya ini adalah range atau daerah hasil. Ini beberapa contoh tentang fungsi. Kemudian ini ada beberapa istilah. Kalau tadi peta dan prapeta unsur, kalau ini peta dan prapeta suatu himpunan subset dari domain dan subset dari kodomain. Jadi peta dari X itu ya begini nulisnya. Ya. Semua peta dari X, di mana X-nya anggota X kapital, anggota himpunan X. Kalau inverse bayangan, disingkatnya atau penyebutan populernya adalah prapeta. Kalau Y-nya subset, ya, ini bisa dilihat ya gambarnya di sini. Kalau ini Y-nya adalah subset dari B. Prapeta dari Y ini adalah ini tadi. Bisa jadi seperti ini, gitu ya. Intinya adalah semua anggota A yang petanya ada di Y. Gitu. Gampangnya begitu. Kemudian berikutnya ada fungsi komposit. Ini juga sudah dibahas di SMA ya. Ini lihat syarat-syaratnya. F dari A ke B, ini ya. B dari ke C-nya dibawa oleh G, tapi jangan lupa nih. Ring dari F itu subset dari domain G. Bisa jadi hanya segini. Gitu ya. Kemudian si ring dari F subset dari itu dan si DG-nya itu subset dari B. Jadi begitu ya. Nah, seperti ini. Ini membawa dari A ke C. Jadi kalau saya punya X di sini dipasangkan oleh, ini X kecil ya, dipasangkan oleh F menjadi Y, dari Y dibawa oleh G menjadi Z. Jadi oleh fungsi komposisi ini langsung aja ke sana. Sehingga G bundaran Fx sama dengan Z gitu ya. Nah, tapi itu sama saja dengan G dalam kurung Fx sama dengan Z juga. Jadi X-nya dibawa F menjadi Y, dari Y dibawa oleh G jadi Z. Gitu ya. Nah, tentu cara menghitung waktu SMA saya tidak akan bahas. Cara mencari komposisinya ya. Nah, kemudian ini ada injektif. Nanti dibaca ya. Intinya mulailah dari sini, di mana A dan B-nya itu anggota A, berakhir di sini. Kalau yang mau dibuktikan fungsinya itu namanya H, ya mulai dari sini, mau HX, mau HA, ini ya. Uraikan, berakhir di sini. Itu untuk menunjukkan injektif. Kalau surjektif itu, kalau ini namanya F, ambil unsur di sini, misalnya Y, cari pasangan di A-nya. Kalau pasti ada, nah itu surjektif. Atau gampangnya, kan tadi udah ngomongin ring, kalau ini A, ini B, dia itu surjektif kalau FA sama dengan B. Ring sama dengan kodomain. Himpunan ring, gitu ya. Himpunan ingat itu, sama dengan kodomain. Nah, kalau sebuah fungsi itu injektif sekaligus surjektif, ya dia namanya fungsi yang bijektif atau bijeksi. Ini contoh, bekas coret-coret. Ya, bekas coret-coret. Nggak bisa pakai tangan. Oke. Ini kayaknya ada error nih. Harusnya bisa. Apa ininya? Oke, contohnya kalau fungsinya itu fx sama dengan 5x plus 1 dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Ya, untuk membuktikan bahwa dia injektif, kan yang diminta bijektif, berarti ya harus injektif dulu. Gitu. Kok nggak bisa ini? Oke.
Jadi mulailah dari fx sama dengan fy. Gitu ya. Tapi uraiannya seperti itu nanti. Apa fx-nya? Ya 5x plus 1. Apa fy-nya? 5y plus 1. Kedua ruas tambah negatif 1, ini habis. Kedua ruas dikali dengan 1/5, ini habis. Jadi x sama dengan y. Gitu ya. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia surjektif. Ini ngeganggu sekali. Oke, oh ini dia. Oke, mungkin saya taruh aja di sini lah. Untuk menunjukkan dia surjektif, kan fungsinya begini, 5x plus 1 rumusnya. Jadi kalau begitu kita ambil aja. Misalnya B anggota B tadi ya, kan dari R. Nah, ini salah lagi nih. Oh ya betul, anggota R. Sama-sama anggota R. Ini B. Kemudian kita cari di sini A sehingga ini kan oleh F. Sehingga FA sama dengan B. Nah, kalau gitu apa A-nya itu? Ya masukin aja ke rumusnya. FA itu kan 5A plus 1 sama dengan B. Jadi A-nya sama dengan B kurangi 1 bagi 5. Nah, inilah yang kita cari gitu ya. Jadi ambil B-nya anggota real, pilih A-nya sama dengan B kurangi 1 bagi 5. Nah, jelas dia anggota L. Sehingga FA sama dengan F B kurangi 1/5 karena A-nya itu tadi. Dan ingat lagi rumusnya, 5 kali B kurangi 1/5 ditambah 1. Ini habis, ini 0, sama dengan B. Nah, itu terbukti gitu ya. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya. Nah, mungkin ini saya jelaskan berikutnya aja. Ini udah mau jam 12 ya. Oke. Lah, kok nggak jalan ya? Tadi jalan kan ya slide-nya? Jalan, Pak. Jalan ya? Jalan, Oke. Yang acak-acakan itu tulisannya. Oke, kalau sudah, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan ke lembar kerja. Nggak ada pertanyaan? Oke. Sementara saya tidak akan membagi kelompok dulu ya. Mulai minggu depan aja nanti kalian bisa bekerja secara kelompok. Silakan masuk ke oh saya lupa ya, ini kelas C. Saya itu selalu teringat kelas C itu jam 1. Bentar, saya kirim dulu ini. Harusnya nggak usah dipisah ini ya. Apa namanya? Oke. Lembar kerja 1 mana ini? Ya, sekarang Anda bisa lihat di forum. Kok malah ke A lagi? Salah.
Silakan bisa dilihat di forum ruang diskusi atau forum diskusi. Itu ada lembar kerja 1 himpunan. Kalau sudah di-download, nanti saya tunjukkan cara mengerjakannya. Sudah di-download? Sudah, Pak. Lembar kerja yang pertama. Ya, ayo sama-sama dilihat. Ini dia. Silakan dilihat. Ini cara saya berusaha membuat seperti ini. Nanti Anda bisa komentar apakah yang seperti ini Anda pahami atau enggak gitu ya. Yang pertama, misalkan A dan B adalah himpunan, gitu ya. Kemudian A iris B sama dengan A jika dan hanya jika A subset dari B. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Kemudian ini coba lihat bukti ke arah kanan. Kalau bukti ke arah kanan berarti diketahuinya A iris B itu sama dengan A. Yang mau dibuktikan A subset dari B. Ya, A subset dari B. Nah, berarti kalau begitu kita ambil kan anggota A. Kita sebut saja X anggota A. Maka karena A sama dengan A iris B. Nah, ini yang ini isinya apa? Kalau saya ambil X anggota A, dan kita tahu A-nya sama dengan A iris B, maka di sini isinya apa? Kursor saya menunjuk ke itu nggak? Ya. Ini maka X anggota A dan A iris B bukan? Maka X anggota A iris B. Betul. Karena A-nya sama dengan A iris B, gitu ya. Begitu cara mengisinya. Jadi kalau begitu di sini tadi apa? X anggota A iris B. Nah, berikutnya apa? Kalau X-nya sekarang maksudnya akibatnya apa? Akibat dari sini. Apa akibatnya? X anggota ya tadi yang udah jawab boleh tulis namanya di chat ya. Mau ditanya atau nggak ditanya? Pak, X anggota akibatnya X anggota B bukan, Pak? X anggota B. Kenapa bukan X anggota A dan X anggota B? Iya, maksud soalnya di awal udah ada X anggota B. Gitu saya mikirnya gitu. Soalnya di awal tadi ambil X anggota A. Oh, karena oke. Berarti kalau gitu ya udah begini gitu ya. Karena kalau di situ akibatnya X anggota A, dua-duanya yang nggak berguna juga karena A memang dari awal kita sudah tahu gitu ya. Oke. Terus berdasarkan definisi maka ini ada yang kurang nih, nanti tambahkan ya. Wah, kacau ini. Ini laptopnya udah mulai error. Oke, salah.
Nah, sebelum itu kasih keterangan. Jadi setiap X anggota A mengakibatkan X anggota B. Baru berdasarkan definisi apa tadi? Ya ini. Berdasarkan definisi ini. A begitu. Nah, baru kemudian bukti ke arah kiri. Gitu ya. Bukti ke arah kiri, coba perhatikan. Atau sampai situ dulu deh, ada pertanyaan. Kalau lihat di catatan struktural aljabar, jangan-jangan soal ini sudah pernah saya berikan. Boleh juga dibuka-buka ya, supaya, oh iya, ada catatannya gitu. Nah, nanti gini, bagian apa bukti ke kiri. Bukti ke kiri itu diketahui A subset dari B akan dibuktikan A iris B sama dengan A. Caranya gimana? Ya, tunjukkan ini. Apa? Satu lagi. Ingat kesamaan dua buah himpunan ya. A subset dari A iris B dan A iris B subset dari A. Nah, ini dulu yang mau dikerjakan. Ya, ini yang mau dikerjakan tuh. Berarti ambillah anggota ini. Kita sebut aja Y. Kenapa bukan X? Ya nanti kesannya sama dengan ini. Padahal bisa sama bisa beda gitu ya. Makanya karena bisa sama bisa beda, notasinya di hurufnya dibedakan. Ambil Y anggota A, maka apa tuh lanjutannya? Ingat yang dipunya tuh ini. Yang dipunya tuh, yang diketahui tuh ini. Kalau saya ambil Y anggota A, akibatnya apa? Pak izin menjawab. Ya, silakan Ani. Y anggota B. Iya. Ya, Y anggota B. Karena, itu dengan sebelahnya ada. Karena A subset dari B. Akibatnya apa? Y anggota A dan Y anggota B gitu ya. Ini berarti Y anggota apa? Di sini udah ada suara azan. Saya pakai headset deh. Gimana tadi? Kalau ini kan tadi Y anggota B. Ini berarti apa isinya? Akibatnya Y anggota A dan ini kan. Ini berarti Y anggota pakai dan. Ya. Nah, gini cara nanti mengisinya. Begitu. Nah, bagian keduanya. Nah, coba kalau dilihat di gambar. Ini A, ini B. A iris B itu di sini. Ya sudah otomatis lah dia bagian dari A. Jadi kalau yang ini jelas gitu ya. Nah, baru berdasarkan bagian pertama dan bagian kedua disimpulkan begitu. Ini contoh yang lainnya. Aduh, ini berisik nih, ada yang selawatan. Ini ya. X dan Y-nya subset dari A. Kebayang nggak? Ini ada begini. Ini ada A. Ini ada B. Gitu. Saya tunjukkan ini namanya prapeta dari X iris Y sama dengan prapeta X iris prapeta B, iris prapeta Y gitu ya. Sekali lagi, ini yang diminta mau dibuktikan adalah
Buktikan bahwa prapeta dari X iris Y, prapeta oleh F, sama dengan prapeta X diiris dengan prapeta Y. Nah, jangan lupa ini tuh himpunan. Untuk menunjukkan kesamaan ya, tunjukkan saling subset gitu ya. Pertama ini dulu yang dibuktikan, nanti sebaliknya. Gitu. Nah, berarti kalau begitu kita ambil A anggota ini. Akan ditunjukkan bahwa A-nya itu anggota ini ya. Seperti biasa, subset ambil anggota ini, tunjukkan dia anggota itu. Oke, karena A-nya anggota ini, gitu ya, maka ingat pengertian prapeta tadi. Maka si FA-nya ini anggota X iris Y. Ini berarti akibat dari sini. Isilah di sini dan di sini. Nah, dilanjutkan terus ya. Sampai kemudian nanti di sini tuh mengakibatkan A anggota prapeta X iris prapeta Y. Jadi kalau begitu prapeta dari X iris Y sama subset dari prapeta X iris prapeta Y gitu ya. Nah, ini di bawahnya juga ada. Hanya ini yang tidak dikasih petunjuk. Tapi jangan lupa kalau ini mengerjakannya mulai aja dari Fx. Gitu ya. Nanti akhirnya X sama dengan Y. Bagaimana menunjukkan surjektifnya? Gunakan ini. Bahwa Fr ranknya sama dengan kodomain. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau masih ada waktu, kerjakan lembar kerja ini. Kemudian silakan disimak sifat himpunan sifat aljabar. Kemudian nanti ada lembar kerjanya seperti ini. Nah, mudah-mudahan minggu depan bisa lebih efisien ya. Berikutnya nanti ada lembar kerja seperti ini. Nah, begini. Tapi Anda simak dulu videonya, gitu ya. Dilihat kode-kode di sana, teorema, kemudian P1, P2, dan seterusnya. Misalnya ini. Kita mau membuktikan bahwa negatif 1 dikali A sama dengan negatif A, gitu ya. Mau membuktikan itu. Nah, cara membuktikannya berdasarkan sifat perkalian identitas deduktif dan teorema 15. Si ini saya tambahkan dengan A. Jadi sebetulnya yang mau dikerjakan itu mau membuktikan bahwa negatif 1A, negatif 1 dikali A ditambah A sama dengan 0 gitu. Mau dibuktikan begitu. Nanti menurut teorema 15, oh kalau bentuknya begini, negatif 1A sama dengan negatif A. Gitu ya. Nah, ini urutan langkahnya. Negatif 1A ditambah A sama dengan si A ini menurut identitas bisa ditulis sebagai 1 kali A. Nanti di aksiomanya T4 ya. K4. Baru setelah itu gunakan sifat distributif tuh. Ada negatif 1 dikali A ditambah 1 kali A. Berarti kan negatif 1 ditambah 1 dikali A. Nah, sehingga diperoleh 0 kali A. Oh, yang ini tadi teorema 1.4 ya. 1.4. Jadi kalau A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Nah, di sini diperoleh 0 kali A. Gitu ya. Menggunakan teorema 15. Nanti dicek lagi aja, saya lupa di slide-nya itu. Sehingga akhirnya negatif 1A sama dengan gitu ya. Nah, kalau yang ini tinggal manfaatkan
yang atas ini. Kemudian ini sama, gunakan masalah 1 ya. Gunakan masalah 1. Gimana gunakan masalah 1? Ya dari sini. Negatif A plus B boleh ditulis gitu kan. Baru nanti gunakan sifat distributif dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini 14B itu tentang begini, bahwa A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A, dengan catatan A-nya tidak 0. Kalau yang 14A-nya tuh ini. Gitu. Tapi disimak dulu videonya, supaya Anda bisa mengerjakan soal itu. Nanti di 5 menit terakhir sebelum jam setengah 1 ya. Mudah-mudahan terkejar. Atau kalau enggak, Anda lanjutkan nonton, nyimak videonya. Kemudian kerjakan ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ajukan pertanyaan di ruang diskusi. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Yang tadi sudah menjawab, boleh silakan tulis namanya supaya saya mencatat siapa-siapa yang aktif bertanya atau menjawab ya. Mau nanya. Ya. Ini terkait yang tadi ngejawab itu, yang sama di Google Meet ini, itu apakah setiap ngejawab apa kalau udah ngejawab cuma satu aja gitu, sekali aja? Apa... Setiap menjawab aja, supaya tahu berapa kali menjawab. Setiap menjawab, silakan ditulis. Kalau udah tadi menjawab 2 kali ya tulis namanya 2 kali. Kan nanti ini direkam, jadi saya bisa tahu. Sama ini satu lagi Pak, apa kode presensinya Pak? Oh iya ya, kode presensi ya. Kode presensi kelas. Jangan-jangan di pengumuman juga beda ya? Masih ingatnya kelas C itu jam, kebanyakan lupa. Iya Pak, kelas C masih jam 1:30. Iya. Sudah terbiasa struktur aljabar 1 semester ya. Oke, saya buat daftar hadirnya dulu. Daftar hadir sudah ada di situ. Jadi kuliahnya sampai ini aja. Berikutnya silakan Anda simak video, kemudian silakan tulis pertanyaan di forum diskusi, kemudian mengerjakan LK yang ada 2 itu. LK himpunan dan fungsi dan LK sifat lapangan atau sifat aljabar. Baik, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Silakan disimak videonya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup presentasinya, kemudian saya matikan dulu rekamannya.